ini saya, anak Tuhan, selalu ceria. Ya adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali beribadah IHMPA. Sebelum itu mari kita tenangkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 25. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita, mari bergembira. Baik adik-adik, saat ini kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua, sehingga kami anak-anak-Mu dapat bangun dari tidur kami semalam dan dapat memulai aktivitas kami pada hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah IHMPA. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar kiranya ibadah ini dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami bawa dan kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, sekarang kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 25, Anak-anak Puji Nama Allah. Kita menyanyi dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar, untuk manusia. Kasih yang suci dan abadi. Ya adik-adik, saat ini kita akan membaca Mazmur. Siapkan pembacaan Mazmurnya dari Mazmur 138 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kakak Sofia akan membaca ayat yang menjorok keluar dan adik-adik akan membaca ayat yang menjorok ke dalam. Kita mulai ya adik-adik. Mazmur 138 ayat pertama hingga ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu,
Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita akan menyanyi dari Kirik Ceria 240 tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jauh, Yesus dengar doaku. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jauh, Yesus dengar doaku. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembacaan Alkitab. Kita siapkan dulu pembacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Esra. Kitab Esra pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kakak ulang, Esra pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Jika adik-adik semua sudah dapat, kita biarkan Alkitab kita semua terbuka. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami anak-anakmu akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami baca ini dapat terdiam di hati dan pikiran kami dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah atas kami semua ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan sedia untuk mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Esra pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Allah. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Azarya bin Hilkiah, bin Salum bin Zadok bin Ahitub, bin Amarya bin Azarya bin Merayot, bin Zerahya bin Uzi bin Buki, bin Abisua bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukan serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar adik-adik semua pada pagi hari ini? Kakak harap semua adik-adik semua sehat selalu dan tetap menjalankan protokol kesehatan, karena sampai saat ini kita masih berada dalam suasana pandemi. Meskipun sudah ada vaksin, tapi kakak harap adik-adik semua tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini itu ingin berbicara soal Bapak Esra. Bapak Esra ini siapa adik-adik?
Bapak Esra ini adalah seorang yang diutus Tuhan untuk kembali dari tanah pembuangan di Babel dan kembali ke Yerusalem, kembali kepada bangsanya. Nah, adik-adik, tadi juga kan disebutkan di Alkitab kalau Bapak Esra itu pintar. Tapi pintarnya dalam hal apa, adik-adik? Nah, Bapak Esra ini dia pintar dan hebat dalam mengerti akan firman Tuhan. Pasti adik-adik bertanya, "Hah? Bapak Esra pintar dalam mengerti firman Tuhan? Kok bisa?" Nah, adik-adik, Bapak Esra pintar demikian karena Bapak Esra ini rajin untuk membaca kitab-kitab dan firman Tuhan. Serta Bapak Esra juga ini selain membaca, Bapak Esra juga ini mempelajarinya, sehingga Bapak Esra bisa pintar dalam mengerti akan firman Tuhan. Hebat kan adik-adik, Bapak Esra ini dia bisa mengerti tentang firman Tuhan. Tapi adik-adik, ada loh yang lebih hebat yang dilakukan oleh Bapak Esra ini. Apa itu? Nah, adik-adik, Bapak Esra ini bukan cuman membaca dan memahami firman Tuhan, tetapi Bapak Esra ini juga mengajarkan firman Tuhan ini kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak Esra memberitakan, mengajarkan, dan mengajak bangsa Israel untuk bersama-sama membaca, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga damai sejahtera Tuhan Yesus itu dapat mereka rasakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Luar biasa kan adik-adik apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Esra? Ia mau rajin membaca firman Tuhan, ia juga mau memberitakan dan mengajarkannya kepada semua orang, sehingga damai sejahtera itu bukan cuma Bapak Esra saja yang rasakan, tetapi semua orang juga bisa rasakan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang mau menjadi seperti Bapak Esra? Pasti semua dong, kakak saja mau bisa seperti Bapak Esra yang memberitakan firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, bisa mengerti dan pintar. Nah, adik-adik, memberitakan firman Tuhan itu bukan hanya lewat cerita juga adik-adik, bukan lewat cerita seperti kakak ini, bukan lewat khotbah yang biasa Pak Pendeta atau Bu Pendeta biasa di gereja, bukan hanya seperti itu adik-adik. Memberitakan firman Tuhan juga itu bisa dilakukan melalui sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya kakak kasih contoh, kalau misalnya ada temannya adik-adik yang jahat kepada teman-temannya adik-adik toh, adik-adik larang, adik-adik tegur. "Ih, jangan kau begitu sama temanmu, itu tidak baik. Tuhan tidak suka kalau kita bertengkar, marah-marah, karena Tuhan itu berharap kita itu hidup damai sejahtera, tidak bertengkar, berteman." Nah, adik-adik, hal seperti itu juga merupakan salah satu contoh untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan adik-adik melakukan hal itu, adik-adik memberikan damai sejahtera bukan untuk adik-adik saja sendiri, tetapi untuk teman-temannya juga adik-adik. Nah, adik-adik, mungkin itu saja yang bisa kakak ceritakan pada pagi hari ini. Intinya itu ialah adik-adik, kita ini harus bisa seperti Bapak Esra yang rajin membaca Alkitab, rajin belajar tentang firman Tuhan, dan rajin juga, ini yang paling utama, rajin juga untuk memberitakan firman Tuhan. Ingatlah adik-adik, memberitakan firman Tuhan itu bukan seperti kakak juga, seperti kakak yang sedang cerita ini, bukan juga seperti Pak Pendeta yang kalau khotbah di mimbar, bukan hanya itu adik-adik, tapi adik-adik juga bisa memberitakan firman Tuhan melalui sikap adik-adik dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Jika adik-adik bersikap baik dan sopan setiap harinya, itu sudah bisa dibilang adik-adik mencerminkan firman Tuhan. Oke adik-adik, kakak harap adik-adik semua bisa mengerti tentang pembacaan kita pada pagi hari ini. Demikian pembacaan dan cerita kakak pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon pembacaan pada hari ini, kita menyanyi dari Hidup Ceria 265, Yesus berpesan.
Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami selalu menjadi berkat bagi orang lain buat sekolah kami. Ya Tuhan, bimbing kami agar kami dapat belajar dengan baik. Buat orang tua kami, kiranya Tuhan juga selalu memberkati. Berikanlah mereka kesehatan dan selalu berikan kelancaran untuk setiap usahanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kesehatan yang boleh kami peroleh untuk teman-teman kami yang mungkin sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan mau menjamah, berkatilah makanan dan minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, agar mereka boleh senantiasa pulih kembali. Bapa, kami berdoa juga untuk gereja kami. Kiranya Engkau boleh memberkati Bapak Pendeta, majelis, serta jemaat GPIB Mangamaseang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Pelkat Pelayanan PA. Bapa, berkatilah kakak-kakak layan kami dimanapun mereka berada. Begitu juga untuk program-program yang disusun, Tuhan Yesus kiranya mau memberkati. Bapa, kami bawa doa dan permohonan kami ini ke dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita menyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Janda miskin pengayat bersenang syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Kita telah memberikan persembahan, mari kita berdoa untuk mendapatkan persembahan kita. Kita berdoa. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi Sudah
sudah waktunya dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan